Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat horor dimanapun Anda berada, kembali lagi ke Jagat Raya Channel. Bagaimana kabar kalian wahai sahabat horor? Saya harap kalian baik-baik saja, sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, dan selalu ditambahkan rezekinya. Oke, kembali lagi bersama Bang Jagat, yang tentunya kali ini dalam segmen kisah horor misteri. Jadi Bang Jagat kali ini akan membawakan sebuah kisah horor yang terjadi di tahun 1986-an. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama. Kisah ini dialami oleh Mbah Lajem kira-kira sekitar tahun 86. Mbah Lajem menuturkan waktu itu masih remaja belia. Perlu diketahui wahai sahabat horor, Mbah Lajem tinggal di desa yang sangat terpelosok. Pada tahun itu masih terbilang belum semodern ini. Bahkan yang punya motor di kampungnya Mbah Lajem ini bisa dihitung dengan jari. Mbah Lajem bercerita, beliau tidak bisa meneruskan sekolah karena terkendala biaya. Akhirnya Mbah Lajem hanya bisa membantu ibunya untuk berjualan ke pasar yang hanya pedagang musiman. Kalau dapat pisang, ya dijual ke pasar. Kadang pula daun pisang, kadang pula juga daun jati, ketela, jagung, dan sebagainya. Pokoknya apa saja yang bisa dijual ke pasar. Sedangkan perjalanan dari rumah ke pasar ini sangatlah jauh sekali. Dan waktu itu belum ada angkutan umum. Jangankan ada angkot, jalan pun masih batu bercampur tanah. Dan hampir setiap hari Mbah Lajem dan ibunya selalu ke pasar melalui jalan itu hampir bertahun-tahun. Dan mereka harus melewati toang-toang yang panjang untuk ke pasar. Apabila teman-teman sahabat horor tidak tahu toang-toang, itu adalah sebuah lembah atau hutan kecil yang harus mereka lewati untuk menghubungkan antara desa ke desa lainnya. Dan mereka pun harus berangkat dini hari sebelum subuh untuk ke pasar agar tidak kesiangan. Jikalau sampai mereka kesiangan, biasanya tengkulak pisang langganan mereka sudah pulang guna menyetor dagangannya ke tengkulak yang lebih besar, dan sudah menjadi obrolan dan terkenal di para warga kampung beberapa
Toang itu terkenal sangat angker. Salah satunya bernama Bulak Munggur. Kenapa disebut Bulak Munggur? Karena di situ ada sebuah pohon munggur yang sangat besar sekali. Butuh 4 orang untuk merangkulnya, wahai sahabat horor. Dari desa Mbah Lajem menuju Bulak Munggur itu jalannya mendatar lalu menurun agak menikung sedikit, lalu terdapat jembatan bambu petung. Di bawahnya terdapat sungai. Sudah banyak cerita mistis di Bulak Munggur dari mulut ke mulut. Bahkan ada yang pernah mengalaminya sendiri. Disembunyikan di rimbunnya Bulak Munggur itu. Dari cerita Mbah Lajem kala itu, ada seorang pemuda yang suka memet atau mencari ikan dengan cara membendung, lalu menumbuhkan akar-akar beracun yang bernama jenuh. Akar beracun tersebut sangat ampuh untuk mendapatkan ikan. Pemuda itu diketemukan sehari semalam tidak pulang, yang ternyata setelah diketemukan seperti orang kosong dan bengong di belakang pohon munggur besar itu. Pemuda itu setelah dibawa pulang dan diobati oleh dukun desa dan kembali kesadarannya, pemuda itu menceritakan saat itu dia keasikan mencari ikan. Saat akar jenuh dia tumbuh, tak berselang lama ikan-ikan pada mabuk pada timbul keluar. Saking banyaknya ikan sehingga ember yang dia bawa sampai tidak muat. Dan dia mendapatkan ikan mas juga, wahai sahabat horor. Sungguh aneh, tapi pemuda itu tidak peduli. Sampai menjelang maghrib atau sanding kala, ia pun masih asik memunguti ikan itu, wahai sahabat horor. Tiba-tiba, entah datangnya dari mana, ada 2 orang berpakaian pangsi seperti pendekar. Sudah berdiri di belakangnya, lalu menegurnya dan langsung membawanya menuju jalan munggur yang besar itu. Anehnya, setelah melewati pohon munggur itu, seharusnya ada semak-semak belukar. Tetapi yang ia lihat adalah dusun. Seperti disirep, pemuda itu mengikuti mereka seperti kerbau dicocok hidungnya dan dibawa ke sebuah rumah yang di sana dia disidang dan dituduh mengambil ikan-ikan peliharaan mereka tanpa izin dan meminta ganti rugi. Namun merasa anak orang yang miskin dan tidak punya apa-apa dan hanya bisa menangis kala itu.
Akhirnya kedua orang itu merasa iba lalu memaafkan pemuda itu dengan syarat jangan ambil ikan lagi, bahkan tanpa izin. Begitulah cerita Mbah Lajem yang dia dengar dari pemuda itu. Dan habis peristiwa itu, pemuda itu pun tidak lagi mencari ikan atau lingsang. Mbah Lajem juga bercerita, ada tetangganya yang mau menjual telur bebek hasil ternaknya. Saat melewati Gumuk Munggur dan turun hendak menyeberang jembatan, betapa kagetnya tetangganya itu. Ia melihat ular sebesar pohon kelapa yang tidak kelihatan ekor baik kepalanya, yang sangat begitu panjang menyeberang jembatan itu. Sebagian badan masih di sungai. Saking tidak kuatnya tetangganya itu, robohlah dia dan pingsan. Sehingga setelah fajar terang, dia diketemukan petani sekitar. Bayangkan sahabat horor, engkau melihat ular sebesar pohon kelapa di gelapnya pagi sendirian. Cerita yang dialami Mbah Lajem sendiri. Ia bercerita, waktu itu seperti biasa, dia dan ibunya harus menjual hasil panen pisang mereka keesokan harinya. Namun ibunya ini tiba-tiba demam pada malam harinya, sahabat horor. Dan dini hari juga masih belum reda, masih panas dan belum sembuh. Mau tidak mau, Mbah Lajem muda harus berangkat sendiri. Berkecamuklah pikiran Mbah Lajem muda ini. Tiba-tiba teringat semua cerita horor para warga itu di kepalanya. Keraguan menggelayut dan menyelimuti di benaknya. Namun, kalau Mbah Lajem tidak ke pasar, bahan pokok di rumah juga sudah habis. Kiriman bapaknya yang kerja proyek kala itu tak seberapa juga belum datang dari kelurahan yang biasanya dikirim lewat pos. Dengan tekad bulat dan semangat, berangkatlah Mbah Lajem. Dengan hati yang was-was, dengan tangan membawa oncor, menyusuri jalan setapak. Sesekali ayam jago bersahutan, kadang terdengar jangkrik yang berbunyi ngikrik. Setelah di ujung dusun, jalan yang berkelok, melewati beberapa rumah di pinggiran dusun yang masih jauh jaraknya. Kadang Mbah Lajem saat pergi ke pasar bersama ibunya selalu mendapati orang-orang yang juga pergi ke pasar. Namun entah pada hari itu terasa sepi, seakan-akan mereka terlelap dalam mimpi di nenah bobokan musim penghujan yang sangat dingin pada tahun itu. Kurang lebih setengah jam berjalan, tak terasa Mbah Lajem sudah mulai menyusuri jalan Bulak Munggur. Mbah Lajem sempat berhenti dan melihat ke arah pohon munggur yang besar, kokoh dan tinggi.
dengan dahan-dahan yang besar yang menjulai daun yang lebat bagai raksasa yang menakutkan. Dengan mantap mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, Mbah Lajem berjalan kembali. Dengan memperhatikan jalannya tanpa menoleh kanan kiri, dengan membaca apapun yang bisa dibaca, bahkan ayat kursi. Setelah melewati pohon munggur yang besar itu, beberapa langkah hendak menurun, tiba-tiba ada yang memanggil Mbah Lajem. "Enduk, enteni." Terkejutlah Mbah Lajem, seakan-akan jantungnya mau copot. Setelah menoleh, Mbah Lajem muda melihat seorang wanita setengah tua yang rambutnya hampir putih semua, dengan pakaian khas Jawa berjarik dan berkemben, rambut terurai, sambil menggendong tenggok atau keranjang anyaman bambu sambil mengunyah sirih. "Senduk bareng ya, Mbah lali nggawa obor," kata wanita setengah tua itu. Setelah dekat, terlihat gurat keriput kerasnya kehidupan di wajah wanita tua itu. "Badhe teng pasar, Mbah?" tanya Mbah Lajem kala itu. "Iya, Cak Ayu." Suara yang berat dan serak masih teringat jelas di telinga Mbah Lajem sampai sekarang. Sambil mengatur nafas menandakan kelelahan, wanita setengah tua itu bertanya kepada Mbah Lajem, "Lah, ibumu ning endi?" "Gerah, Mbah," jawab Mbah Lajem sambil berjalan beriringan. "Oh," jawab wanita tua itu singkat. Mbah Lajem muda berjalan dengan wanita setengah tua itu sambil ngobrol banyak tentang apa yang dibawa Mbah Lajem, harga pisang berapa sekarang, sampailah di percakapan tentang percintaan. "Kowe wis duwe jodoh urung, Nduk?" tanya wanita tua itu. Dengan malu, Mbah Lajem bilang, "Dereng, Mbah." "Belum, Mbah." "Oh alah, kowe gadis sing apik, berbakti, gemati, tur juga sabar karo wong tuwa, Nduk. Mbah dongake muga uripmu kepenak mengkone, oleh jodoh sing apik, gemati karo kowe ya, Nduk." Entah begitu mendengar itu, Mbah Lajem bilang, "Amin, Mbah." Setelah menyeberangi jembatan, jalan sedikit berbelok. Sudah tak terasa hampir dekat jalan besar yang menuju ke pasar. Ketika itu mereka melewati sedikit galengan atau pematang sawah yang tidak muat berdua.
Mbah Lajem mempersilahkan wanita itu untuk berjalan di depannya agar bisa menerangi langkahnya. Namun, "Wes, kowe ngarep wae, Nduk," jawab nenek itu. Tanpa memaksa, Mbah Lajem pun berjalan sambil menaikkan oncornya supaya Mbah Lajem bisa menerangi langkah wanita tua itu yang ada di belakangnya. Sayup-sayup terdengar azan subuh dari kejauhan, dan sampailah Mbah Lajem di jalan yang besar itu menghubungkan ke pasar. Sambil agak mengangkat jarinya, Mbah Lajem melompat kecil ke jalan besar itu, lalu membalikan badannya untuk melihat Mbah tadi yang di belakangnya. Alangkah terkejutnya Mbah Lajem. Tak ada seorang pun di belakangnya. Badannya terasa dingin bercampur keringat seperti orang yang masuk angin. Terpaku mengarah ke sekeliling mencari-cari. Namun tidak ia dapati wanita itu. Akhirnya Mbah Lajem deprok atau rubuh bersimpuh. Tak percaya apa yang terjadi dan yang dia alami. Setelah beberapa menit dan keseimbangan jiwanya pulih, Mbah Lajem pun mulai tersadar. Ada beberapa orang yang lewat di jalan itu dan bertanya, "Ono apa, Nduk?" Mbah Lajem muda tak berbicara sepatah kata apapun, berdiri dan melanjutkan ke pasar. Kejadian itu ia ceritakan kepada ibunya. Ibunya hanya diam. Setelah itu, ibunya tidak pernah membiarkan Mbah Lajem pergi ke pasar seorang diri. Jikalau berhalangan ibunya untuk ke pasar, entah sakit atau apapun itu, Mbah Lajem dilarang ke pasar sendiri. Hari berganti hari. Setelah 2 tahun peristiwa itu terjadi, entah mimpi apa dan bagikan kejatuhan duren di siang bolong, Mbah Lajem dilamar seorang bayan desa atau perangkat desa, walaupun menjadi istri yang kedua. Dan ketika pernikahan Mbah Lajem selama 3 hari 3 malam itu, di malam ketika bersanding di pelaminan sambil menerima tamu dan melihat para tamu yang datang, Mbah Lajem lagi-lagi melihat nenek itu hadir bersama tamu-tamu yang datang. Sambil tersenyum bahagia melihat Mbah Lajem kala itu, entah apa yang dirasakan Mbah Lajem. Mbah Lajem pun tumbang dan pingsan. Mbah Lajem kini hidup bahagia sampai mempunyai 5 orang anak dan mempunyai 28 cucu. Selesai. Terima kasih sahabat horor, demikianlah cerita dari Bang Jagat. Semoga dapat menghibur kalian semua. Apabila ada kebenarannya, apabila ada baiknya kita ambil, dan apabila ada buruknya kita buang. Saya bersama jajaran yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalam.